Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Sistem Application and Processing atau biasa disingkat dengan SAP. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eti Purwati, NIM 294 dari kelas A. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari SAP. Jadi SAP ini merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP ini tuh dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja, sehingga pengaturannya itu juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Kemudian dengan menggunakan SAP ini, semua yang menjadi operasi perusahaan itu menjadi transparan, sehingga semua yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat, sehingga perusahaan biasa berjalan dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan SAP dengan ERP. Jadi SAP ini merupakan salah satu aplikasi dari ERP atau bisa juga disebut dengan pengembangan dari ERP adalah SAP ini sendiri. Jadi ERP SAP adalah suatu sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. ERP ini bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Kemudian aplikasi ERP ini telah digunakan oleh banyak perusahaan, tak terkecuali untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke Indonesia ini aplikasi ERP itu dibuat di Jerman. Kemudian lambat laun itu banyak perusahaan dan bisnis telah berpindah menggunakan aplikasi dari ERP ini, yaitu SAP. Selanjutnya ada penggunaan SAP di Indonesia. Di Indonesia sendiri, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufacturing yang telah dilakukan sekitar tahun 90-an. SAP Indonesia pertama kali digunakan oleh perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Indofood. Dengan beberapa perusahaan besar yang telah menggunakan SAP, maka kini perusahaan-perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar lainnya menjadi mengikuti jejak mereka yang menggunakan SAP. Perusahaan-perusahaan lainnya itu antara lain ada Daihatsu Motor, Bentul Prima, Pertamina, United Tractor, Telkomsel, Aqua, Bluebird, dan masih banyak perusahaan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. SAP menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan, sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP ini bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi. Dan integrasi tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. Nah, modul yang digunakan tiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung kebutuhannya. Namun modul yang sering dipakai oleh suatu perusahaan itu ada financial controlling, material management, human research, sales and distribution, production planning, dan plan maintenance. Kemudian contohnya SAP dalam lingkungan bisnis itu seperti apa sih? Jadi contohnya itu mudahnya itu misalnya ada departemen perusahaan di Jogja itu mengeluarkan barang baru. Nah, manajer accounting di kantor pusat Semarang misalnya itu tuh bisa melihat pergerakan dari barang yang ada di Jogja tersebut. Jadi semua itu akan terintegrasi sehingga memudahkan kinerja suatu perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keuntungan menggunakan SAP. Jadi keuntungan menggunakan SAP ini ada dua. Yang pertama dari real time processing dan yang kedua adalah transparansi data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan real time processing? Maksudnya itu adalah prosesnya itu bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Nah, jadi jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya itu langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun di tempat lain. Nah, yang kedua adalah transparansi data.
Karena data terintegrasi, maka semua user itu bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lain. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan, karena semua kegiatan dan semua input data itu bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun. Sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya itu sangat kecil. Atau misalnya ada user yang sudah memanipulasi data itu, maka user lainnya itu bisa melihat kesalahan-kesalahan dari user tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem application and processing atau biasa disingkat dengan SAP. Semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi, dan kemudian apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.